basah, air hujan mengalir ke hulu. Jika tak ingin salah, ikutilah petunjuk guru. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, semangat, dan memuliakan Tuhan. Baiklah, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala yang Tuhan lakukan bagi kami, atas hari yang cerah, kesegaran, semangat baru, dan segala sukacita yang kami rasakan dalam bimbingan kasih setiamu. Bapa, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan membawa kesatuan dalam jiwa kami untuk melakukan kehendak-Mu, memuliakan Engkau, dan memberikan yang terbaik bagi sesama untuk keselamatan kami bersama dan kerajaan-Mu yang jadi dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Umat Tuhan yang baik, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Ramuan Kristus untuk Doa yang Tidak Hidup. Mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan untuk hari ini. Firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita membutuhkan iman yang lebih besar. Kita harus lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Banyak yang bertanya-tanya mengapa doa mereka begitu tidak hidup. Iman mereka begitu lemah dan goyah. Pengalaman Kristen mereka begitu gelap dan tidak menentu. Apakah kita tidak berpuasa, kata mereka, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Dalam pasal 58 dari kitab Yesaya, Kristus telah memperlihatkan bagaimana kondisi hal-hal ini dapat diubah. Dia mengatakan, bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Ini adalah resep yang telah ditentukan oleh Kristus untuk jiwa yang takut, ragu dan gemetar, yang berjalan berduka cita di hadapan Tuhan. Bangkit dan bantulah seseorang yang membutuhkan bantuan. Setiap gereja membutuhkan kekuatan kuasa dari Roh Kudus, dan sekarang adalah waktu untuk berdoa untuk itu. Tetapi dalam semua pekerjaan Tuhan bagi kita, Dia berencana bahwa kita akan bekerja sama dengannya. Untuk tujuan ini, Tuhan memanggil gereja untuk memiliki kesalehan yang lebih tinggi, rasa tanggung jawab yang lebih adil, realisasi yang lebih jelas dari kewajiban mereka kepada pencipta mereka. Dia memanggil mereka untuk menjadi orang yang murni, dikuduskan, dan pekerjaan bantuan Kristen adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal ini. Karena Roh Kudus berkomunikasi dengan semua yang melakukan pelayanan Tuhan. Semua yang ada di surga sedang menunggu rancangan setiap jiwa yang akan bekerja dalam garis Kristus. Sewaktu para anggota gereja kita masing-masing mengambil pekerjaan yang sudah ditetapkan untuk mereka, mereka akan dikelilingi dengan atmosfer yang sama sekali berbeda. Suatu berkat dan kekuatan akan hadir dalam pekerjaan mereka. Mereka akan mengalami budaya pikiran dan hati yang lebih tinggi. Keegoisan yang telah mengikat jiwa mereka akan teratasi. Iman mereka akan menjadi prinsip hidup. Doa mereka akan lebih kuat. Percepatan pengaruh pengudusan Roh Kudus akan dicurahkan ke atas mereka, dan mereka akan dibawa lebih dekat ke kerajaan surga. Juru selamat mengabaikan pangkat dan kasta, kehormatan dan kekayaan duniawi. Karakter dan ketekunan untuk tujuan adalah yang bernilai tinggi untuk Dia. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 6,
halaman 266 sampai 268. Saudaraku, sangat penting bagi kita untuk berdiri teguh pada dasar iman kita pada Yesus Kristus. Dan dalam setiap doa kita, kita harus selalu berpegang pada kebenarannya. Kita harus lakukan yang Allah benar-benar gariskan sebagai langkah kebenarannya. Kita harus mulai dengan perbuatan yang baik, menolong sesama yang membutuhkan, yang dalam kesulitan, yang sangat menderita, yang kekurangan, yang sulit sekali, bahkan untuk menggunakan pakaian yang layak. Itu adalah inti kekuatan iman kita dalam kebenaran, agar doa kita dijawab Tuhan. Kebenaran yang hakiki adalah bagaimana kita selalu berpegang pada tangan kasih Tuhan dan memberikan kasih yang luar biasa, yang tidak terbatas, penuh keikhlasan, dan tidak memilah-milah orang untuk diberikan pertolongan, keselamatan, dan perhatian. Disinilah saatnya Kristus melihat kita sebagai saluran berkat-Nya, atau hanya sebagai peminta-minta dan memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan tanpa kita menjadi alat kasih setia, kemurahan, dan berkat-Nya. Di sini Roh Kudus menunjukkan kepada kita betapa orang-orang yang benar-benar datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang penuh kasih, yang selalu meluap luber ke setiap tempat, karena bejana yang diisi oleh Roh Kudus dengan kasih-Nya penuh dan menyebar ke semua tempat. Saudaraku, bila kita ingin doa kita dijawab dengan baik, bila kita ingin Tuhan memenuhi harapan kita, kita harus menghindari keegoisan dari hidup kita dan menjadi orang-orang yang hidup penuh pengorbanan dalam kasih karunia Kristus. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami saat ini berkomitmen Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, tidak egois, dan menjadi alat menyebarkan kasih karunia-Mu, kemurahan hati-Mu, sehingga Tuhan Engkau akan menjawab setiap doa kami dan membawa kami pada kebenaran, keselamatan, kehidupan kekal, dan kerajaan surga yang agung dan mulia. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah kami, seluruh keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di tempat kerja, di lingkungan rumah kami, maupun di tempat di mana kami berada, setiap aktivitas kami Tuhan, biarlah kami semua dipenuhi pertolongan dan kasih karunia-Mu, sehingga banyak jiwa Bapa yang dibawa pada keselamatan Tuhan, bertobat dan memuliakan Engkau, menyebarkan kembali firman Tuhan yang ajaib, yang penuh kasih, penuh sukacita, sampai Maranatha, Yesus datang. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Pergi belanja bersama mama, membeli celana juga busana, belajar seperti mengayun sepeda, akan berguna sepanjang masa. Horas!